Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini kedua kalinya saya melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Wi yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada sore hari ini saya akan membagikan tentang satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan berjemaat. Ya. Kita seringkali melihat bahkan mendengar ada banyak sekali karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Ya. Ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan, ya. Ada karunia nubuatan dan sebagainya, ya. Dan karunia-karunia dahsyat itu Tuhan berikan untuk gereja Tuhan. Tapi kadang gereja lupa akan satu karunia yang penting yang akan menyatukan setiap umat Tuhan, ya. Yaitu karunia kerukunan. Ya. Kita akan lihat di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-5. Roma pasal 15 ayat yang ke-5. 15 ayat 5. Roma 15 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ya. Rasul Paulus ini menulis kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berdoa supaya Tuhan itu memberikan karunia kerukunan. Percuma kalau gereja Tuhan mempunyai karunia yang luar biasa dan dahsyat seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Karunia mujizat, karunia nubuat, penglihatan, kesembuhan. Tapi kalau tidak ada kerukunan di dalamnya, itu hanya menimbulkan perpecahan di dalam jemaat Tuhan. Jadi penting sekali karunia kerukunan ini. Ya. Nah, kadang-kadang orang merasa dia mempunyai karunia, waduh, dia berdiri sendiri, ya. Nah, dia tidak mau dengan yang lainnya, yang tidak punya karunia. Padahal karunia itu pemberian Tuhan, dan kalau kita minta Tuhan pasti kasih. Ya. Nah, ada 3 hal, ya, yang bisa kita pelajari di dalam kerukunan ini. Kita akan melihat di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai yang ke-3. Nah, mungkin Oma yang sudah menemukan boleh membacakannya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya. 3 hal yang dikatakan oleh Alkitab tentang kerukunan. Yang pertama, di ayat yang pertama tadi, di Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indah. Kerukunan itu di dalam pandangan Tuhan itu indah.
Ya. Bapak Ibu, Opa Oma di sini yang punya anak ada berapa orang? Punya anak ya? Yang punya anak lebih dari satu ada berapa? Wah, banyak ya. Nah, saya tanya nih sama Opa Oma ini. Opa Oma ini seneng nggak kalau lihat anaknya itu bertengkar? Ya. Ya. Senangnya bagaimana? Rukun. Ya. Ya toh? Opa Oma seneng anak-anaknya itu rukun semua satu dengan yang lain. Ya toh? Nah, sama seperti Bapa di sorga. Opa Oma ini kan anaknya Tuhan ya. Tuhan itu kan Bapa kita. Bapa itu kepingin lihat anak-anaknya itu rukun. Ya. Dan kerukunan itu indah. Ya toh? Kalau lihat suami istri jalan sama-sama, kelihatan indah. Ya, saya itu diceritani sama istri saya itu. Ya. Istri saya itu dulu almarhum mertua saya itu, dia punya saudara itu 5. Dan kalau mertua saya itu gajian, itu anak-anaknya itu digiring semua untuk pergi ke Gajah Mada atau kemana untuk beli pakaian atau beli makanan sama-sama gitu, kelihatan indah gitu. Nah coba kalau Bapak Ibu lihat orang bertengkar itu indah enggak? Ya? Coba orang bertengkar itu kelihatan cantik apa enggak? Oh kamu cantik kalau marah-marah, apalagi kalau keluar kan kelihatan serem kan? Nggak kelihatan indah ya loh. Nggak ada orang bertengkar, orang ribut itu wajahnya indah, enggak ada. Yang ada ya awul-awulan gitu, cakar-cakaran, jambak-jambakan gitu, acak-acakan udah. Kelihatan indah dan gitu tuh, enggak indah. Ya. Nah, Tuhan itu kepingin anak-anaknya itu hidup dengan rukun satu dengan yang lain. Ya. Suami dan istri itu rukun. Ya, orang tua dan anak itu rukun. Ya. Mertua dan menantu, nah ini yang biasanya. Menantu saya ini, waduh, iya, menjengkelkan ini. Nah, terus menantunya, mertuanya itu cerewet sekali. Gak rukun, bertengkar, sehingga gak indah, ya toh? Waduh. Tapi saya punya saya pernah baca satu buku itu, kenapa sih orang itu sebetulnya jengkel dengan menantunya? Itu ternyata gini, dia punya anak itu dibesarkan dengan penuh kasih sayang, begitu sudah besar jadi punya orang, ya kan? Iya, artinya ngerti yo kamu ini anak saya sayangi, kamu juga harus bisa ngerti, nah gitu ya. Nah akhirnya yang menjadi sebab mertua sama menantu, waduh nggak cocok itu. Ya, kalau kita lihat sinetron kan juga gitu ya. Nah, apalagi kita nonton sinetron, waduh malah terpengaruh. Oh iya itu memang menjengkelkan kayak menantu saya ya. Wah gitu ya. Rame, ya loh. Belum orang tua dengan anak, ya kan? Anak sekarang itu kan, ya kan, sulit dikasih tahu. Waduh menjengkelkan anak saya. Anak-anak sekarang juga, papa mama saya itu kuno, cerewet, nggak tahu perkembangan zaman, anak zaman sekarang. Cerita kalau dinasehati, papa itu cerita zaman dulu, enggak zaman dulu kuno, ya kan? Akhirnya berbeda pendapat, bertengkar, itu kan tidak indah. Tapi Tuhan itu kepingin kita itu rukun. Ya, Tuhan itu ingin memberikan kepada kita karunia, anugerah kerukunan supaya kita satu dengan yang lain itu bisa rukun, menjadi satu. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kerukunan itu, yang pertama tadi kelihatan indah, yang kedua ada kuasa Tuhan di dalam kerukunan. Ya, di dalam ayat yang kedua Mazmur 133 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dari leher jubahnya.
Kalau di dalam perjanjian lama itu urapan itu berbicara tentang kuasa Tuhan, ya. Berbicara tentang otoritas Tuhan yang diberikan kepada umatnya, ya. Nah, di dalam kerukunan itu, ya, ada kuasa Tuhan yang terjadi, ya. Tuhan itu tidak mau bekerja kalau orang itu terpecah-pecah, ya. Kalau orang itu bertengkar, itu kuasa Tuhan tidak terjadi, ya kan? Saya ingat itu waktu ada seorang di kapal itu, kebetulan orang tua saya itu dia pendoa juga gitu, ya. Anaknya itu mau mati, anaknya kecil itu mau mati di kapal itu. Dan kalau di kapal laut itu, kalau orang mati itu kan langsung dilemparkan ke laut, nggak mungkin dia itu tetap ada di dalam kapal. Dia dalam perjalanan dari Jawa ke Sulawesi. Wah, akhirnya begitu, karena mereka berdoa, lalu Tuhan berbicara. Antara orang tua anak ini, antara ibu dan ayahnya ini, mereka sedang pisah. Langsung waktu itu disampaikan itu kepada ibu ini. Ibu sebetulnya punya masalah keluarga dan mau bercerai dengan suami itu. Wah, akhirnya yang terjadi apa? Wah, didamaikan, kemudian didoakan, dan anak yang mau mati ini hidup kembali. Ya. Artinya di dalam kerukunan itu ada kuasa Tuhan yang terjadi. Mengapa banyak rumah tangga itu yang tidak mengalami kuasa Tuhan di dalam rumahnya, di dalam keluarganya? Karena itu tadi tidak rukun, ya, sehingga kuasa Tuhan itu tertahan. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam kerukunan itu ada berkat Tuhan, ya. Di ayat ketiga dikatakan seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam kerukunan itu ada berkat, Bapak Ibu. Saya kasih contoh, tidak usah jauh-jauh ya. Nah, kalau misalnya tetangga kita itu selamatan gitu, itu Bapak Ibu tahu ya selamatan gitu ya, syukuran gitu ya. Biasanya kan kalau di kampung kan ater-ater gitu ya, ater-ater nasi kotak gitu ya. Terus orang-orang yang ater-ater ke rumah Bapak Ibu Saudara melihat kondisi rumah tangga itu bertengkar hebat, maki-maki, banting piring, kira-kira orang itu berani nggak masuk? Berkatnya nyampe enggak? Enggak nyampe. Ya. Balik berkatnya. Sama ketika Tuhan mengutus malaikatnya. Malaikat, kamu pergi ke rumah ini, kirim berkat. Malaikatnya datang. Pas tukaran, lempar-lemparan piring, lempar-lemparan gelas. Kembali lagi. Loh, kamu kok kembali? Berkatnya masih ada. Saya takut Tuhan. Nanti saya kena gelas, kena piring, saya benjol semua. Balik malaikatnya. Gak jadi, ya. Tapi itu gambaran ya. Kalau malaikat kan nggak bisa dilempar gelas memang ya. Itu hanya jokes saja. Tapi untuk memberi pengertian bahwa di dalam kerukunan itu ada berkat Tuhan, ya. Nah, kemudian sebetulnya apa yang bisa membuat kita itu menjadi rukun? Kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Nah ini loh, ini adalah hal-hal yang bisa membuat kita itu rukun, ya. Kolose 3 ayat 13 dan 14, di situ katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ya, sabar.
Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Mengampuni, ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, ya. Nah, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sabar seorang terhadap yang lain, apalagi kalau dengan oma opa kan harus sabar, ya kan. Kalau anak muda kan jalannya cepat ya. Kalau oma opa ya memang pelan-pelan lah, ya. Nah, nanti kalau suaminya sudah tua duluan, ayo cepetan ini, sudah jam ini, mau terlambat ini nanti. Nah, sabar lah, ya, ditarik ditarik nanti kejungkel malah bablas, ya. Iya. Sabar, ya. Ya namanya manusia itu kalau di dalam kita bergaul, ya kan, suami istri pun kadang-kadang juga ada pasti salah, ya toh. Suaminya keliru ngomong, waduh suami istrinya tersinggung. Ya makanya kalau saling mengasihi itu gampang, tapi Tuhan juga mengajarkan apa? Saling mengampuni, ya toh. Anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, ya toh, tetangga yang menjengkelkan. Ya toh. Sabar, ya. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan, ya. Nah, sebetulnya orang itu berselisih itu karena apa sih? Gak cocok, ya. Apalagi salah paham, ya. Salah paham dan pahamnya salah. Gak paham-paham, ya. Nah, apa kata Alkitab sebab dari orang berselisih? Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, ya. Mulai ayat pertama. Nah ini loh, sebetulnya sebabnya orang berselisih itu apa? Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Jadi hawa nafsu yang berjuang dalam diri kita. Kita kepingin sesuatu, tapi kita tidak mendapatkannya, kita bertengkar. Sesuatu itu apa? Ayo. Nah, kalau suami istri misalnya, istri itu sebetulnya kepingin sesuatu apa? Ingin diperhatikan. Nah, suaminya, waduh, ngeluyur kemana-mana, nggak mulai-mulai, pegel, bertengkar akhirnya, ya toh? Jangan pulang sekalian, ya. Pak, jangan pulang malam-malam. Oke, tidak pulang malam, pulangnya pagi. Pulang subuh, ya. Nah, istrinya ingin diperhatikan. Lah suaminya juga kepingin sesuatu apa?
ingin dia dihargai, dihormati sama istrinya. Karena tidak dihargai, tidak dihormati sama istrinya, marah. Ya. Nah ini loh. Kita menginginkan sesuatu, tapi kita nggak memperolehnya karena nggak berdoa. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu, kita berdoa sama Tuhan. Ya. Tapi mintanya ya jangan yang aneh-aneh. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya minuman keras ya, nggak mungkin lah. Iya toh. Ya. Nah kemudian kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, iri hati. Oh si A lebih diperhatikan, wah si B lebih berhasil, wah dia lebih dihormati, wah dia mencapai, iri hati. Ya. Padahal berkat Tuhan itu masing-masing kita itu terima, ya toh? Tapi kita iri, waduh kok dia seperti itu ya, kok kaya, lebih kaya dari saya ya, waduh dia kok sudah punya ini ya, saya kok enggak ya. Akhirnya muncullah lagu yang dikarang oleh Abalala. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Nah itu loh, membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Berkatnya itu beda. Ya, kita punya berkat yang spesial, khusus yang orang lain pasti tidak akan terima. Ya, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena itu tidak perlu iri hati. Berkatnya sendiri-sendiri. Ya, iri akhirnya bertengkar. Ya, di gereja. Ya. Nah, itulah yang membuat orang itu berselisih. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berdoa untuk pengikut-pengikutnya supaya apa? Supaya pengikutnya itu rukun menjadi satu. Ya. Dia berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 11 itu dia katakan, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Itulah ya kerinduan hati Tuhan. Dia ingin melihat anak-anaknya itu hidup rukun dan bersatu, dan saling tolong-menolong untuk menanggung beban di dalam dunia ini. Maka dunia akan melihat kita dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami dan kami membutuhkan Engkau untuk Engkau menolong kami, untuk membawa kami, memberikan karunia kepada kami untuk kami dapat hidup rukun dimanapun kami berada, di dalam rumah tangga kami, di dalam ibadah persekutuan gereja kami, dan di dalam masyarakat. Tuhan berikanlah kami damai sejahtera yang akan memerintah kami, sehingga dimanapun kami berada, kami membawa damai dan kerukunan akan tercipta. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang hadir pada sore hari ini, dan biarlah Engkau menyertai mereka dan Engkau melindungi mereka, Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah